Nah, teman-teman, apabila kita mengisi akuarium, kalau dalam jumlah banyak, akan tidak efisien kalau kita megangin selang begini. Nah, mungkin saya ada cara yang memang lebih efisien. Jadi kita tidak megangin gini. Kalau cuma satu nggak masalah, tapi kalau akuariumnya puluhan, itu akan tidak efisien lah waktunya. Nah, saya ingin menggunakan ini, bisa dilihat. Nah, ya kan, kita tinggal lepas gitu, kita bisa kerjakan yang lain, betul nggak? Jadi asal jangan lupa ini akan penuh, jadi ya sering-sering dilihat. Kalau sudah penuh, ini kita tutup. Oke? Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui cara membuat ini, bisa disaksikan atau bisa dilihat di uraian video berikutnya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari RTLO Fish Farm Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview pipa U, saya menyebutnya pipa U terbalik untuk pengisian akuarium. Nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti uraian video yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pesan kepada para teman-teman subscriber yang telah mensubscribe channel saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, dan juga buat teman-teman yang memang mungkin belum, silahkan subscribe channel saya, insya Allah nanti akan ada manfaatnya. Dan jangan lupa juga kalau bisa loncengnya, sehingga nanti ada informasi-informasi yang memang akan saya sampaikan akan tersampaikan ke teman-teman. Kemudian mungkin kalau nonton video saya, terutama yang tentang tutorial, sebaiknya itu kalau bisa jangan di skip ya teman-teman, karena banyak komentar di video-video saya itu padahal sudah saya jelaskan dengan detail, namun pada komentarnya masih menanyakan yang sudah saya jelaskan. Saya menduga teman-teman ini tidak melihat atau men-skip videonya sehingga kurang jelas. Nah, syukur-syukur iklannya itu jangan di skip teman-teman, karena itu memang penghargaan buat saya juga. Jadi itu pesan saya. Dan juga mungkin ada lagi pesan satu lagi, kalau ada tutorial yang ada dua bagian, ada beberapa video saya tentang tutorial maupun tentang pemijahan yang seperti Daphnia, juga mungkin ada infusoria. Nah, itu kalau bisa dari awal, dari video pertama nontonnya, jadi tidak membingungkan gitu loh. Kok tiba-tiba nonton video kedua terus ditanyakan gimana caranya, padahal sudah ada penjelasannya di video pertama. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan sebelum kita mulai tutorial ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai membuat pipa U ini, ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan di meja ini. Yang paling bahan utama adalah PVC ini, pipa PVC ya. Nah, ini pipa PVC listrik. Ini yang saya gunakan, ada sekitar 30 cm. Ada juga pipa PVC listrik juga, ini teman tipis, mungkin bisa dilihat ya, tebalnya beda kan. Ini yang tipis, ini yang tebal. Nah, saya menggunakan yang ini. Saya menggunakan 30 cm lah panjangnya ini, dengan catatan ini ya. Oke, jadi pipa PVC yang listrik aja kita gunakan. Dan juga kalau ada pipa PVC yang 1 in, setengah in juga nggak apa-apa, bisa juga. Jadi nanti nggak usah lagi disambung dengan ininya, apa namanya, stop kerannya. Oke, jadi PVC sudah. Kemudian juga ini stop keran yang penting ya. Ini stop keran fungsinya buat menutup dan menyalurkan air. Ini ukuran setengah in. Oke, ini satu aja cukup. Kemudian juga ini sumber api itu saya biasa pakai ini di tutorial saya sebelumnya. Saya menggunakan sumber apinya ini kompor camping ya, dengan gasnya ini. Tapi saya menggunakannya sekarang pakai ini aja, pakai spiritus. Nah, spiritus. Nah, ini lampunya, nanti saya buka spiritus aja. Oke, dan juga selanjutnya ini cetakannya untuk membengkokkan. Jadi saya menggunakan cetakan sekarang, jadi tidak mengira-ngira, jadi langsung saya taruh sini. Ini pipa ukuran sekitar 2,5 in kalau nggak salah. Ini sekitar 2 in, 2 seperempat lah ini. 2 in seperempat ininya. Saya tempelkan di pipa di sini.
Nanti kegunaannya bisa dilihat di video selanjutnya, oke? Dan ini bagian pipa PVC yang setengah in, tapi ujungnya ini membesar. Yang membesarnya saya gunakan. Nah ini dia, sama ini. Nanti kegunaannya juga bisa dilihat, oke? Dan juga ini gergaji besi. Selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya, pasir kuarsa atau silika ya. Jadi ini kenapa saya gunakan ini, karena ini lebih apa namanya, perak lah kalau beras ya, apa nih kalau nasi perak, jadi dia lebih gampang dipadatkan di pipanya, oke? Dan lain-lainnya seperti korek dan penggaris lah, sudah biasa ya. Baik, kita mulai saja teman-teman tutorialnya. Baik teman-teman, sebelum kita membengkokkan ini, seperti biasa kita tutup dulu ini. Ini persis di video saya juga ada yang cara membengkokkan PVC, ada di video. Lupa saya bulan apa saya upload. Nah, setelah satu ujung kita tutup, ujung lain-lain kita isi ini dulu pasir silika ini. Nah, sekarang sering bertanya teman-teman, itu gimana kalau nggak punya pasir silika atau pasir ini apa namanya, pasir kuarsa ini? Bisa digunakan pasir lain juga, pasir apa namanya, pasir bangunan ya, tapi dicuci dulu, kerikil-kerikil besarnya dibuang, diseragamkan sampai sebesar-besar ini kalau bisa ya, jadi lebih rapih nanti bengkokannya, oke? Ada juga teman-teman subscriber yang menanyakan, bisa nggak Pak pakai pasir yang untuk kucing atau pupnya kucing? Ya bisa aja, mungkin saya juga belum pernah lihat yang itu kucing, tapi minimal prinsipnya asal bisa dipadatkan di pipa, dia pasti bisa digunakan, itu aja, oke? Jadi dipadatkan tuh artinya setelah kita isi, kita padatkan gini dengan cara, mungkin bisa dilihat tuh, dia akan turun ininya, pasirnya. Nah kan, kelihatan kan? Nah, setelah turun, kita isi lagi sampai dia betul-betul tidak turun lagi, oke? Nah, kita isi lagi, apa kita ini lagi. Oke, nah ini udah hampir padat karena dia tidak mau turun lagi ininya, pasirnya. Nah, apabila sudah padat, plastik yang satunya kita gunakan untuk menutupnya ini. Nah, oke. Dah, ini sudah oke. Mungkin untuk lebih ininya kita potong aja sih kelebihan plastiknya, biar apa namanya, biar tidak mengganggu. Oke, nah, bila sudah, kemudian kita siapkan ininya, cetakannya itu yang saya bilang tadi. Nah, dan juga ini api Lentera Spiritus. Oke, kita nyalakan. Nah, ini spiritusnya. Bisa juga menggunakan kompor gas di rumah, di dapur ya. Itu juga bagus, cuman ya karena dia apinya besar, khawatir tangan kita kena juga gitu. Kalau ini kan kecil ininya, jadi kita bisa geser ke sini. Kalau nggak ada ya kompor gas di rumah juga bisa lah, asal pelan-pelan aja. Intinya prinsipnya itu membuat ini lemas gitu. Oke. Nah, sudah sampai dia memang cukup lama ini ya, semenit 2 menit lah ya, asal memang terus digerakkan, tidak diam pipanya, sehingga nanti mencegah dia terbakar atau gosong. Nah, ini hampir. Nah, ini sudah mulai lemas tuh kan, bisa kelihatan kan, sudah mulai lemas ya, tapi masih belum maksimal lemasnya, masih ada bagian tertentu yang masih keras. Nah, itu kan udah lemas ya, oke. Nah, fungsi pasir itu supaya dia tidak melipat si PVC-nya ini, mengkerut atau melipat ya, oke. Nah, ini sudah hampir lemas. Terus sampai dia betul-betul lemas bener. Nah, baru kita masukkan ke ini.
Nah, ini sudah lemas sepertinya. Oke, ini kita matikan dulu, langsung ke sini. Nah, ini kita tahan gitu pelan-pelan ya sampai dia masuk ke sini. Nah, udah. Oke, udah kelihatan kan? Nah, ini udah berbentuk huruf U. Walaupun panjangnya tidak sama nggak apa-apa. Sebenarnya bisa juga diatur sama gitu. Tapi ya kita begini aja. Nah, seperti ini, oke? Nah, apabila sudah begini, kita beri ini aja apa namanya? Kain lap basah. Saya menggunakan ini apa namanya? Karena ibu basah ya, supaya cepat terjadinya proses pendinginan sehingga dia nanti apa namanya cepat dingin. Nah, ini dia akan cepat dingin dan cepat kaku, mengeras lagi. Jadi kalau kita buka, nah belum mengeras. Sudah kita kasih pendingin, disiram juga bisa, tapi ini supaya lebih tidak becek atau tidak berair di sininya, di mejanya, ya saya cukup menggunakan ini aja, pendinginan dengan lap basah ini. Oke, nah ini sepertinya sudah tidak bergerak lagi. Nah, sudah jadi ya, seperti ini jadinya. Mudah bukan? Sebenarnya seandainya teman-teman tidak punya ini, nah bisa juga menggunakan nah ini misalnya, oke, botol sirup bisa tuh yang mereknya M depannya. Bisa juga pakai ini, pakai apa namanya, pakai pipa PVC-nya. Jadi kita tahan aja di suatu tempat. Nanti kita setelah kita bakar tadi di suatu api gitu ya, sudah lemas, kita bengkokkan di sini gitu. Sambil kita bengkokkan, nah baru nanti kita kasih lap basah biar dia ini sama aja. Kalau seandainya tidak punya ini ya. Oke, nah ini sudah jadi. Baik, sekarang kita ingin menempelkan ini, oke? Tapi sebelumnya kita buang dulu pasirnya. Kita pindahkan lagi ke tempatnya ini. Kita buka, kita tuang lagi. Deh, udah bagus, udah inilah sudah bengkok sempurna, menyerupai huruf U, tapi terbalik nantinya pemakaiannya, oke? Nah ini kita taruh sini. Tapi berhubung ini lebih kecil dari ini, karena ini pipa untuk listrik ya, untuk kabel listrik maksudnya. Nah, ingin saya tampilkan di sini. Seandainya teman-teman menggunakan ini dengan pipa setengah in ini, tidak ada masalah. Langsung aja masukkan sini, sudah jadi. Tapi saya ingin memanfaatkan pipa listrik ini, saya taruh sini, sehingga juga tidak terlalu besar kelihatannya. Jadi saya menggunakan ini, oke? Nah, nanti caranya seperti apa? Nah, ini kita bersihkan dulu bekas-bekas gergajinya. Oke. Nah, nanti kita taruh sini. Nah, caranya ini kita masukkan dulu ke pipa setengah in. Nah, bisa dilihat. Jadi ini kita masukkan dulu ke pipa setengah in. Kita masukkan dulu ke setengah in, nanti kita potong. Nanti kita arahnya seperti inilah misalnya. Ini atas berarti ya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Oke, nanti ini kita lem dulu pakai pipa setengah in. Baik teman-teman, saya mau ngelem ini dulu ya, pakai ini lem pipa PVC. Oke, ini kita lem karena memang saya menggunakan pipa listrik, jadi saya harus menggunakan pipa setengah in sesuai dengan ukuran ini, ukuran stop kerannya. Oke. Nah, ini secuil pipa setengah in ya. Oke. Nah, oke. Lem sini. Nah, sudah masuk. Nah, nanti ini masuk sini ya. Tapi karena ini lebih besar, tidak bisa masuk. Nanti kita akan saya kasih tahu caranya supaya dia bisa masuk. Sebelumnya kita potong dulu kelebihannya ini.
biar agak manis. Jadi kita potong segini. Nah, oke. Sudah terpotong. Sisa-sisa gergajinya kita bersihkan dengan ini, dengan cutter. Oke. Nah, ini sisa luarnya juga kita amplas biar agak bagus, agak bersih. Nah, oke. Nah, apabila sudah jadi begini, ini kita masukkan ke sini kan susah nih, tidak bisa ya. Nanti kita bakar dulu. Nah, kita bakar, kita gunakan ini yang tadi saya katakan ujung pipa PVC ini nih. Ada yang setengah in, ada ujung besarnya ini. Untuk cetakannya untuk menjadi ini supaya lebih kecil. Ya. Nah, ini memang agak ribet tapi bisa terpakai bertahun-tahun kalau memang pemakaiannya awet. Baik. Nah, jangan lupa siapkan juga minyak goreng ini. Nah, ini kita panaskan. Mana yang mau kita masukkan? Nah, ini kita panaskan dulu. Nah, kita panaskan. Ini sudah saya rendam di air. Kita cabut ya. Nah, bentuknya seperti itu. Mengecil dia. Oke. Kita lap dulu. Nah, udah. Sudah mengecil dia. Kita bersihkan dengan ini, dengan apa? Dengan lamplas. Nah, sudah amplas. Nah, kita coba di sini. Nah, dia akan masuk. Nah, nanti kalau udah ada lem dia akan licin. Oke. Nanti tinggal kita atur mau ngadep ke sini atau umumnya ngadep ke sini. Oke. Sekarang kita lem. Kita bersihkan dari air-air, barangkali ada air. Oke. Nah, ini kita gunakan lem lagi. Nah, ini. Oke. Kita lem dulu. Mudah-mudahan dia bisa langsung masuk. Ini juga bagian dalamnya juga kita lem. Oke. Kita masukkan sekarang. Nah, dia licin ya, apa lebih mudah. Nah, oke. Arahnya kita atur sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Sip. Jadi udah jadi ini. Oke, mudah bukan? Nah, ketinggian ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan kita segini aja cukup gitu ya, kita potong. Atau mau segini, tapi kalau segini biasanya agak sulit. Yang penting kan dia bisa mengait di sisi akuarium. Oke, jadi kita potong segini aja. Nah, misalkan segini ya. Dah jadi. Oke. Nah, sudah. Ini nanti kita rapikan lagi sesuai keinginan kita, lebih rapi, lebih bagus. Jadi dah. Nah, sekarang gimana bawahnya? Nanti untuk menyambung selang. Nah, kita menggunakan pipa listrik. Pipa listrik. Nanti juga kita masukkan juga di sini karena ini nggak muat ya, apa longgar tuh. Walaupun ini sudah dibakar ya, sudah dikecilkan tapi tetap nggak longgar. Nah, ini kita masukkan pipa PVC lagi. Nah, ini potongan yang tadi ini. Nah, ini saya banyak menggunakan dari barang-barang bekas ya, jadi ya barang-barang sisa lah, ini bisa digunakan. Kalau ada pipa-pipa yang setengah in ataupun pipa listrik kita gunakan. Nah, oke, kita masukkan tuh. Kemudian pipa yang listrik tadi kita masukkan sini nanti. Nah, seperti itu. Oke. Tapi ini karena ini kepanjangan, saya potong dulu. Baik teman-teman, ini saya sudah menempelkan pipa setengah innya ke dalam stop krannya. Nah, sekarang apabila teman-teman punya selangnya besar, bisa masuk ke sini. Sudah tidak perlu lagi menggunakan pipa listrik ini lagi ke dalam sini.
ini udah bisa langsung masukin selang, kita ikat, udah jadi. Tapi kalau selangnya kecil ya kita gunakan pipa ini lagi biar nanti bisa masuk selang ke sini gitu ya. Oke, ini kita lihat. Kita panaskan dulu ini, kita kasih sedikit minyak goreng. Nah, terus kita ini kan kita masukkan ke sini. Nah, sudah. Nah, sudah masuk tuh. Oke. Nanti kita lap dulu baru kita lem. Kita butuhnya seapa? Misalkan segini. Nanti kita potong segini supaya untuk masukin selang. Ini kita lem. Nah, udah. Dia lebih kecil dari ini jadinya. Baik teman-teman, ini dia hasilnya akhirnya. Jadi tinggal nanti disambungkan selang, sudah jadi. Jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Oke. Nanti lebih mudah. Kita buka begini, dia akan keluar air. Nah, gitu kan. Jadi seperti ini jadinya. Mudah bukan? Jadi memang agak sedikit ribet, tapi ini fungsinya bisa ya cukup berguna. Kalau kita ngisi air tinggal kita cantolin, beres. Baik teman-teman, ini dia tadi hasil kita tutorial membuat pipa U terbalik saya menyebutnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila teman-teman membuatnya. Dan ini cukup mudah dan juga bahannya tidak terlalu sulit dicari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih telah menonton saya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila menyukai video saya, silahkan like-nya. Dan apabila ingin menyampaikan sesuatu, silahkan di kolom komen. Sehingga bisa menambah masukan buat teman-teman lain yang ingin membuat pipa seperti ini. Baik, demikian teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.